Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, para asatiz, tokoh masyarakat Indonesia yang ada di Kota Makkah Al-Mukarramah, hadirin hadirat semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini majlis kita adalah tasyakkuran khatmil Quran. Dalilnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana Anas bin Malik idza khatima al-Quran jama'a ahlahu. Anas bin Malik itu kalau khatam Quran dia kumpulkan keluarganya, wa auladahu, istrinya, anak-anaknya, yad'u, dan mereka berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan barokah Al-Quran. Ini yang kita lakukan malam ini adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in sampailah sudah 1400 tahun lamanya. Insyaallah syiar yang kita lakukan malam ini akan dilanjutkan oleh anak cucu kita sampai hari kiamat. Ada ustaz yang berceramah, mari baca Quran, mari khatamkan Quran, mari buat majelis khatam Quran. Tapi masyarakat Indonesia yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah malam ini tidak hanya sekedar ceramah tausiah, tapi langsung melaksanakannya. Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanul hal, perbuatan, action yang langsung dilaksanakan, afsah, lebih menyentuh hati manusia daripada hanya sekedar lisan, kata-kata, ceramah, khutbah, tausiah, tabligh akbar. Mudah-mudahan majelis khatmil Quran ini terus diadakan setiap bulan insyaallah. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, apa kata beliau? Wa kana aqwiyus sahabah, sahabat Nabi yang paling kuat membaca Quran, yaktimul Qur'ana, mereka itu mengkhatamkan Quran fi sab'in, 7 hari, wa fi syahrin, 1 bulan, wa fi sanatin, wa fi syahrin wa syahraini, 1 bulan dan 2 bulan. Sebagian memakruhkan kurang dari 24 jam, sebagian memakruhkan lebih dari 40 hari. Tapi itu semuanya ijtihad ulama. Oleh sebab itu Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan ini tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Ada orang yang sangat sibuk sehingga tidak bisa menghatamkan 1 bulan, tapi paling tidak la yudraku kulluh, yang tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ada yang bisa cuma membaca surat Yasin, tidak masalah, karena dalam muqaddimah surat Yasin, dalam tafsir Abdul Fida Ismail bin Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, beliau mengatakan, menyebutkan satu riwayat, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, bilailatin, dalam suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man qara'a surat al-kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca surat al-kahfi malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, hari Jumat, adha'a lahu min nur, maka Allah memberikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, dari satu Jumat sampai ke Jumat berikutnya, maka dia mendapatkan kemuliaan. Maka yang tidak bisa mengkhatamkan Quran, dipilihnya beberapa surat. Ada surat Yasin, ada surat Al-Mulk, 30 ayat yang kalau dibaca malam maka Allah menyelamatkannya dari azab kubur. Ada satu lagi surat yang dibaca menyelamatkan dari minal faqah, daripada fakir. Di antaranya ada surat Idza waqa'atil waqi'ah. Adapun membaca surat-surat pilihan itu berdasarkan hadis-hadis. Adapun yang membantah mengatakan hadisnya dhaif, maka kata Imam An-Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh mengamalkan hadis dhaif. Lalu kemudian kata Imam As-Suyuti dalam Tadribir Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi bersyarat 5. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah hukum halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab penipu, karena kalau periwayatnya kadzab hadisnya maudhu palsu. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan yang kelima, untuk fadail amal. Jadi kalau dibacakan hadis-hadis dhaif untuk fadail amal, maka tidak masalah. Begitu kata ulama-ulama besar. Tapi hadis-hadis yang saya bacakan ini sahih, tidak ada dhaif. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Bapak ibu anak-anak yang malam ini majelis khatam Quran, maka Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan insyaallah. Ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada syafaat malaikat, ada syafaat orang beriman, ada syafaat penghafal Quran, dan ada syafaat Quran itu sendiri akan datang. La aqulu alif lam mim harf, alif lam mim tidak dikatakan satu huruf. Likulli harfin asyru amsalha, setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim tidak dihitung 3 huruf, satu hurufnya 10, satu hurufnya likulli harfin asyru amsalha, berdasarkan ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca, menghafal, menjadi ulama, mahiru bil Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka nanti dia akan dibangkitkan bersama para malaikat. Idza sama fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang mati dikubur dibangkitkan, maka para penghafal Quran, pembaca Quran ini akan dibangkitkan bersama malaikat insyaallah. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat. Tapi ada orang yang membaca Quran yang tidak lancar. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran wa yatatatta, terbata-bata, tidak lancar, tidak hafal. Lahu ajrani, jangan putus asa, jangan patah semangat. Karena kata Nabi, lahu ajrani, dia dapat 2 balasan pahala. Balasan yang pertama karena dia membaca Quran. Balasan yang kedua karena kerja kerasnya, melawan malasnya, melawan kantuknya, tetap dia membaca Quran, maka dia mendapatkan lahu ajrani, dapat 2 balasan pahala. Apalagi di dalam majelis khatmil Quran, di situ turun rahmat dan barakah, diisi dengan tausiah,
diisi dengan sholawat, diisi dengan tanya jawab, diisi dengan silaturahim. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kita jauh dari kampung halaman, jauh dari Indonesia. Tadi ketua panitia menyebut ada ikamah. Nah, ikamah itu izin tinggal. Ikatan persaudaraan Madura. Saya tidak dapat membalas sholawat yang dirangkai dengan kata-kata itu, masya Allah, luar biasa. Kalau Tuhan, saya balas pakai pantun saja. Lupa pula pantun. Kalau Tuhan pergi ke Keramat, jangan lupa membawa kacang polong. Saya tidak bisa membalas sholawat, saya hanya bisa mengucapkan matur suwun. Walaupun kita jauh dari Pulau Madura, jauh dari negara kesatuan Republik Indonesia, zaman sebelum ada pesawat terbang 1 bulan, 3 bulan mereka dulu naik kapal laut, dipukul ombak, dipas gelombang untuk sampai ke tanah suci ini. Sekarang 9 jam, tapi jangan sampai putus persaudaraan. Karena kalau kita mati di perantauan ini, tidak ada yang bisa masuk ke liang lahat sendirian. Tetap ada fardu kifayah, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, dan didoakan. Saya berbahagia malam ini bisa berada di tengah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena kalau dapat berita saya mati di tanah air, pastilah semua yang hadir di majelis ini akan mendoakan, mengirimkan Al-Fatihah, dan pada saat mereka khatam Quran, mereka akan mengirimkan pahala bacaannya, insyaallah. Ini pentingnya kita bersilaturahim. Pokoknya apapun momennya datang, silaturahim apa saja, halal bihalal datang, acara khatam Quran datang. Saya malu Pak Ustaz. Kenapa malu? Karena saya gak pernah baca Quran. Gak apa-apa, gak ada yang tahu. Yang penting acara khatamnya datang. Sama seperti acara buka bersama. Hadiri buka bersama. Saya malu gak puasa Pak Ustaz. Datang aja. Yang penting bukanya ikut. Paling tidak dapat pahala silaturahim. Itu yang paling penting. Dapat doa salam. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat umurmu, selamat keluargamu, warahmatullah, kau dicurahi rahmat Allah, wabarakatuh, barokah rezekimu. Nah, ini paling penting. Jadi momen acara Khatamul Quran ini sebenarnya mangkoknya saja, bejananya saja, tapi isinya adalah menyambung tali silaturahim. Ini kita yang jauh dari tanah air, kalau tidak dieratkan hubungan ini, kita semakin jauh, akhirnya anak cucu kita lupa karena sudah terlalu jauh. Maka dengan menyambung ini perkenalkan, nanti anaknya bertanya, ayah, ya, itu siapa? Itu teman ayah. Itu siapa? Itu anaknya. Itu siapa? Itu istrinya. Sehingga tersambunglah silaturahim ini. Maka Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga qatimur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Dan silaturahim kita ini isinya baik-baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Sholawat baik, kata sambutan baik, membaca Quran baik, tausiah baik, tanya jawab baik, doa baik. Maka ini akan dilanjutkan oleh generasi yang akan datang sampai hari kiamat, insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man 'amila biha min ba'di, nanti di
antara anak-anak yang hadir malam ini, setelah bapak ibu tiada, mereka akan membuat tatbik Quran. Mereka undang temannya, tetangganya, kawannya, sahabatnya, istrinya, menantunya. Dia bawa lagi. Kita sudah mati menghadap Allah, tapi pahalanya tetap mengalir kepada kita semua, insyaallah. Ini cara pendidikan. Tidak bisa hanya disuruh. Nanti kalau kamu sudah besar, tolong buat acara tatbik Quran. Dia tidak pernah melihat bagaimana format acaranya, bagaimana caranya. Malam ini dia langsung menyaksikan. Dia akan ingat dulu ayah saya, ibu saya membuat acara ini. Maka setelah mereka tiada, saya pun akan membuatnya. Apa yang kita ajarkan hari ini, itu yang akan mereka laksanakan. Jangan sampai anak kita buat acara karaoke sampai subuh, karena itu dulu yang diajarkan orang tuanya. Tapi yang dibuatnya adalah acara khatmil Quran. Ada sambutan, ada silaturahim, ada baca Quran, ada tausiah, ada tanya jawab, ada doa. Maka ini majlis yang diturunkan Allah rahmat dan barokah, insyaallah. Mana dalilnya Ustaz Abdul Somad? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Mendengar saja turun rahmat Allah, apalagi membaca, apalagi memahami, apalagi bersilaturahim. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran di kubur, turun rahmat di kubur. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Dibacakan Quran ini di mana ini? Di hotel. Saya pura-pura bertanya tadi. Dibacakan di convention hall, di ruang pertemuan, di hotel. Maka turunlah rahmatnya dan kita mendapatkan rahmat itu, insyaallah. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, tidak ada di antara kamu yang masuk surga karena amal. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amal. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyatarammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. Bagaimana cara mendapatkan kasih sayang Allah? Cara mendapatkannya adalah melalui perantaraan Al-Quran. Itulah yang ada dalam doa khatmul Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, turunkan rahmatmu kepada kami bil Quran. Dengan Al-Quran. Rahmat itu tidak akan turun, tapi dengan Al-Quran dia lebih cepat turunnya. Apapun yang menempel kepada Quran, dia menjadi mulia. Kertas biasa saja. Kertas dijadikan pengusap mulut. Kertas dijadikan pengusap ingus. Kertas dijadikan pengusap keringat. Nah, itu kalau diteruskan ke mana-mana. Kertas biasa saja menjadi kotoran, sampah. Tapi begitu di kertas itu dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, maka kertas menjadi mulia. Tidak boleh dipegang kecuali orang yang berwudu. La yamassuhu illa mutahharun. Tidak boleh dibuang ke jalan, tak boleh dilangkahi. Kenapa? Kertas yang hina, yang rendah menjadi mulia karena Al-Quran. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Tapi malam itu menjadi mulia karena ada Al-Quran di dalamnya. Mana dia? Itulah dia malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam itu menjadi malam mulia. Qadar artinya mulia. Fulan lahu qadar, dia orang yang mulia. Malam itu menjadi mulia karena turun Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Tapi bulan itu menjadi bulan mulia karena turunnya dia. Itulah satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Malam menjadi mulia karena Quran. Bulan menjadi mulia
yang lebih besar, gua yang lebih tinggi, gua yang lebih dalam, gua yang lebih cantik di Indonesia, di gunung-gunung banyak gua. Tapi kenapa orang naik ke atas gua itu ingin melihat gua itu menjadi mulia? Karena di dalam gua itulah turun 5 ayat. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berbondong-bondong, berduyun-duyun orang naik ke atas. Kenapa? Karena kemuliaan Al-Quran. Cobalah Bapak Ibu naik ke atas bertanya kepada mereka, kenapa kamu datang kemari? Karena mau buat video konten, Pak Ustaz. Kenapa kamu naik ke atas ini? Karena kami melihat ada video Ustaz Somad di atas, kami ingin melihat. Banyak yang nafasnya putus di tengah jalan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kemuliaan kepada orang. Bagaimana kalau Quran itu bersarang di dadanya, bersemayam di kepalanya, 30 juz. Bapak Ibu yang paling beruntung adalah orang yang punya anak penghafal Quran. Satu hari dia ulang hafalannya 2 juz, 1 bulan dia hatam 2 kali, dan 1 tahun dia hatam 24 kali. Itulah orang yang berjasa mengandung anak 9 bulan 10 hari, tapi dapat pahala bacaan Quran setahun 24 kali. Mudah-mudahan anak-anak kita yang menjadi para penghafal. Berapa banyak orang Indonesia, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Pulau Madura yang diberikan Allah kesempatan beramal, beribadah, sekaligus dapat mencari nafkah di kota suci Makkah, meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu punya rezeki, dikirim ke kampung halaman, buatkan pondok pesantren tahfiz Quran, bangunkan masjid, di samping masjid ada sekolah menghafal Quran bersama sampai kepada ulama ahli qiraat yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Yang duitnya banyak, bertahun-tahun di kota suci, dapat uang banyak, di kampung kebun sawah luas, duit banyak, rumah besar, mobil besar, istri besar. Tapi kalau dia lupa untuk membangun masjid, membangun pesantren, maka itu hanya tinggal kenangan semata. Jadi malam ini memang namanya majelis khatmil Quran, tapi yang ingin kita sampaikan semua aspek silaturahimnya, infak, wakaf, zakat, sedekahnya, semangat bekerjanya. Saya tidak ingin karena malam khatmil Quran lalu setelah ini semua saudara-saudara saya ini pulang tidak semangat lagi bekerja. Pas ditanya, gimana? Apa program ke depan? Saya mau mati aja. Semangat tetap cari duit, semangat bekerja, semangat mengurus ikamah, semangat untuk mencari dunia. Tapi dunia bukan tujuan kita. Dunia ini hanya jembatan. Dunia ini hanya transport. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Dengan dunia tak mungkin kita mencapai akhirat. Tanpa dunia tak mungkin kita akan sampai. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu bi akhiratihi. Orang yang baik bukan yang meninggalkan dunia, wal akhiratahu li dunyahu, bukan yang meninggalkan akhirat. Liusiba minhum jami'an, dapat kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Yang dapat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu insyaallah saudara-saudara saya yang bekerja di Makkah Al-Mukarramah. Akhiratnya dapat, umrohnya dapat, sholat berjamaahnya dapat. Kadang orang karena sedang berada di Makkah, dia tidak terlalu merasa Makkah ini hebat. Dianggapnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia tinggal di sini. Tapi kami yang jauh di Nusantara, di negara Kesatuan Republik Indonesia sana, kalau sudah melihat acara di televisi, kadang pergi ke hotel, tiba-tiba nampak di layarnya live sholat di Masjidil Haram.
menetes air mata, ada uang, ada sehat, ada kesempatan, belum tentu bisa sampai ke Makkah. Kenapa? Oke. Ini saya buktinya. Ini sejak 2020 bulan Februari, 2020, 2021, 2022, 2023 baru datang. Badan sehat, walaupun tidak kaya, duit untuk tiket ada, tapi saya tidak sampai ke tanah suci ini. Kenapa? Karena saya takut ditusuk hidung. Kawan saya yang pulang saya tanya, saya rindu dengan Mekah, mau ingin berangkat di mana? Masya Allah, Mak, kata dia, naik pesawat tusuk, turun pesawat tusuk, mau masuk masjid tusuk, keluar hotel tusuk, masuk hotel tusuk, hampir sebesar terowongan Mina. Saya takut, saya bilang nantilah, kalau sudah tidak ada lagi baru. Akhirnya Februari 2023 inilah baru sampai melepas kerinduan. Akhirnya sampai. Jangan sampai kita seperti ayam mati di lumbung. Di lumbung padi ayam mati, padinya banyak. Dia hanya tidak mau mencotokkan paruhnya ke padi itu. Tinggal di kota suci Makkah, Ka'bah dekat, Masjidil Haram dekat, ulama-ulama banyak, tapi jauh dari Al-Quran, jauh dari pengajian. Alhamdulillah, ternyata saudara-saudara saya di Makkah punya komunitas. Ada komunitas sholawat nariyah, ada komunitas pengajian khatmil Quran, ada komunitas iqamah, dan yang lain yang tak dapat saya sebutkan karena saya memang tak tahu, karena tak disebutkan Pak Ketua Panitia tadi. Tapi insya Allah komunitas-komunitas ini dihidupkan dengan kegiatan-kegiatan baca Quran, baca Yasin, tahlilan, berzikir, apapun nama acaranya, tidak lain tidak bukan membangkitkan semangat. Karena kadang kita kalau sendirian lemah, letih, letoy, loyo, lunglai. Yang Ustaz ngomongkan itu siapa? Saya ini dari pagi penuh kegiatan, lalu kemudian pergi ke Taif, pulang dari Taif ketemu tamu, jadi bawaan saya dari mungkin yang melihat juga beberapa kali saya tidur. Tapi begitu melihat jamaah ramai, hilang ngantuk saya. Semangat saya jadinya. Nah selesai baru saya sampaikan. Jadi kebersamaan kita dengan orang banyak ini, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan tentara. Pasukan bala tentara, kalau dia ketemu dengan tentara yang lain, semangat atau lepon? Semangat, siap. Al-arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa min haktalaf, wa ma tanakara min haktalaf. Kalau ruh itu seleranya sama, maka dia bisa bersama. Sama-sama cinta Quran, sama-sama hobi sholawat, sama suka silaturahmi, dia bersama. Tapi kalau dia berbeda, dia akan ikhtilaf. Kenapa kita bisa bersama malam ini? Karena roh kita punya selera yang sama, insyaallah. Bersama kita di Makkah Al-Mukarramah, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting dari semuanya adalah istiqomah. Jangan ramainya cuma malam ini saja. Acara khatmil Quran yang berikutnya tetap ramai insyaallah. Siap diramaikan? Siap sambung silaturahim? Siap buat acara khatmil Quran? Takbir! Masya Allah, tabarakallah. Ingat, takbir itu bukti janji. Janji adalah hutang. Al-wa'du dain. Innaka la tughlibul mi'ad. Ini tausiah saya malam ini direkam oleh anak-anak muda yang luar biasa. Kameranya ada yang kesana, ada yang kemari, macam-macam. Nanti disebar. Tolong di-share grup-grup WhatsApp supaya kawan-kawan kita yang letoy, yang lesu, yang diganggu jin, setan, Abu Lahab, Abu Jahal,
semuanya menjadi semangat, menjadi sehat semuanya insyaallah. Amin. Bi barakatil Quran. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Itu yang dapat Al-Fakir sampaikan malam ini. Ada tadi mengatakan ada tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab nanti saya jawab di rumah saya di Pekanbaru. Saya upload, tonton jawabannya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share.